بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه إلى أن قال وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم واعظين ناطق وصامت فأما الناطق فكتاب الله وأما الصامت فالموت. وقال عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum wa'idhain. Aku tinggalkan untuk kalian dua penasihat jitu. Kalau dua ini tidak bisa menyadarkan kita, berarti sudah benar-benar mati hati kita. Natiq wa samit. Yang pertama bersuara, yang bisa kita dengarkan. Wa samit, yang kedua tidak bersuara, tapi kita bisa menyaksikan. Fa amman natiq, adapun yang bersuara yang kita bisa dengarkan, fa kitabullah, itu Al-Quran. Wa amma samit, adapun yang tidak bersuara tapi kita bisa menyaksikan, fal maut, yaitu kematian. Kalau orang sudah tidak bisa diobati penyakit hatinya dengan dua ini, maka ketahuilah bahwa itu sudah berarti hatinya mati. Nah, an-naim yunabbah, an-naim yugad, wal ghafil yudhakkar. Faman lam yujdi fihi tadhkir wala tanbih fahuwa mayyit. Orang yang hidup, orang yang tidur itu bisa dibangunkan. Orang yang lupa bisa diingatkan. Tapi kalau sudah tidak manfaat, dibangunkan gak bangun-bangun, gak sadar-sadar, diingatkan tetap dia tadi itu tidak bisa mengingat, tidak ada reaksi, tidak ngefek, maka berarti orang itu mayit. Begitu juga hati. Kalau sudah diingatkan dengan Al-Quran, kalau dia tadi itu diingatkan dengan kematian, nggak ngefek, berarti mayit. Hah? Pertama kitabullah Al-Quran. Ini kehidupan hati, saudara. Karena itu orang itu harus sering baca kitab Allah, Al-Quran. Mathalul jawfil ladhi fihi al-Quran walladhi laysa fihi al-Quran kamathal hayyi wal mayyit. Perumpamaan hati yang ada Al-Quran dan hati yang tidak ada Al-Quran seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Kehidupan hati dengan Al-Quran. Ingatkan bagaimana Allah menolong hamba-hamba pilihannya, mengadab orang-orang dimurkai oleh Allah. Ingatkan surga, ingatkan neraka. Itu semuanya dari Al-Quran tadi itu akan menjadikan hati itu bisa hidup. Dalam riwayat kal baitil kharib, al-jawfil ladzi laisa fihi al-Quran kal baitil kharib. Hati yang ada dalamnya Al-Quran itu seperti rumah yang mau roboh. Orang kalau tinggal dari rumah yang tua, yang udah kayunya keropos, yang udah dindingnya retak semuanya, nggak akan tenang. Dia akan khawatir akan tertimpa runtuhan daripada ada angin sedikit goyang, ada hujan bocor semuanya. Pasti dia akan ketakutan tinggal di rumah itu. Begitulah hati yang tidak ada Al-Quran, dia tadi itu tidak akan tenang di dalamnya.
Naam, yang kedua al-maut, itu kematian. Kalau orang sadar bahwa dirinya akan mati, nggak mungkin dia akan cinta dunia. Nggak mungkin dia ambisi dengan kedudukan. Kenapa? Karena dia akan mati nggak akan manfaat. Kalau dia tahu bahwa dia akan mati, dia akan hidup sederhana di atas dunia. Yang penting setelah kematiannya dia berbahagia. Karena itu Nabi menyatakan kafa bil mauti wa'idha, cukup kematian sebagai nasihat. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah cukup dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mau sadar cukup. Apalagi peringatannya ada. Ada menyatakan an-nadhir itu Al-Qur'an, ada menyatakan an-nadhir itu Rasulullah, ada menyatakan an-nadhir itu adalah asy-syaib. Kalau ente melihat kaca, ya Allah, keriput, kulitku sudah keriput, rambutku sudah memutih, berarti apa yang kamu tunggu? Yang kamu tunggu apa kalau sudah begitu? Al-maut, kematian sebentar lagi akan menjemput kepada kamu. Sadar di situ, jangan sampai diteruskan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman beliau kalau sudah diingatkan dengan kematian pucet gitu. Kalau sudah lewat ke kuburan takut. Padahal cerita neraka, cerita kiamat biasa-biasa. Kemudian ditanya, kenapa kamu kok kuburan ini betul-betul ketakutan? Maka beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Faman wajadahu khairan fama ba'dahu aisar, faman wajadahu syarran fama ba'dahu asyad. Aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa kalau manusia itu mati, maka dia akan menempati tempat pertama akhirat, yaitu kuburannya. Kalau di tempat pertamanya tadi itu baik, berupa nikmat, setelahnya akan lebih mudah. Mudah, nanti hisabnya mudah, timbangannya mudah, berjalan di atas sirat juga mudah. Tapi kalau sudah di tempatnya yang pertama tadi itu adalah siksa, maka setelahnya lebih dahsyat, lebih parah nantinya. Utsman bin Affan takut begini. Nah, karena itu Nabi menyatakan ma raaitu mandharan illa wal qabru afdha minhu. Aku tidak pernah melihat satu pemandangan yang mengerikan kecuali kuburan lebih mengerikan daripada itu semuanya. Nah, karena itu ketika kita mengubur jenazah, ketahuilah bahwa sebentar lagi Anda akan dikubur, kita nyolati, Anda akan disolati, dan saat itu semuanya tidak akan bermanfaat kecuali yang sudah kamu lakukan daripada amal soleh di atas dunia. Mudah-mudahan insyaallah Allah membuka segala yang menutup hati kita. Allah jadikan kita orang yang sadar, dan mudah-mudahan insyaallah mengisi kehidupan kita dengan takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Biasakan kita membaca Al-Qur'an setiap harinya dan mengingat kematian kita untuk bisa mengontrol diri kita sehingga tidak terlena hidup di atas dunia ini. Wallahu a'lam. Bismillah.